Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nunu Nurna Asih. Saya guru matematika dari SMK Jagara Dharma Kuningan. Hari ini Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara daring dalam rangka ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti pembelajaran matematika dengan sebaik-baiknya. Di masa pandemi ini, Ibu tidak lupa untuk mengingatkan kalian tentang 3M. Apa saja? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan satu orang untuk memimpin doa. Yunus. Sebelum melaksanakan pelajaran, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan kalian isi kehadiran kalian di Google Form yang sudah Ibu bagikan linknya. Nah, ini absensi kehadiran untuk mata pelajaran matematika. Silakan kalian isi nama, kelas, tanggal, kemudian status kehadirannya, lalu kirimkan melalui Google Form yang sudah Ibu kirim. Kemudian bagaimana kesiapan untuk pembelajaran hari ini? Sudah siap? Siap, Bu. Bagaimana jaringannya? Aman. Suara Ibu bisa terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Jelas. Alhamdulillah. Untuk aturan selama pembelajaran. Yang pertama, ikuti pembelajaran dengan kondusif. Kalau ada yang sedang berbicara, mikrofonnya untuk yang lainnya di-mute terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kalian harus selalu on cam selama proses pembelajaran. Aspek penilaian yang akan Ibu laksanakan untuk aspek sikapnya yang akan Ibu nilai ada aspek kerjasamanya, aktifnya, dan tolerannya. Dari aspek pengetahuannya nanti Ibu akan berikan kalian tugas secara individu. Dari aspek keterampilannya yang akan dinilai adalah keterampilan kalian dalam menerapkan strategi pemecahan masalahnya. Nah, ini materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang peluang. Kemudian subpokok bahasannya yaitu tentang percobaan, ruang sampel, kejadian, dan frekuensi relatif. Sekarang, Ibu akan memberikan pretest terlebih dahulu. Tujuannya yaitu untuk mengukur kemampuan kalian sebelum pembelajaran. Nah, silahkan kalian unduh soalnya di Google Classroom, nanti kirim jawabannya ke Google Form. Silahkan kalian kerjakan, Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Sudah, Bu. Sudah dikirim Sudah, Bu. jawabannya? Sudah, Bu. Sudah. Yang lain bagaimana? Sudah. Sudah.
Kemudian apersepsinya. Ibu bacakan dulu soalnya. Di suatu sekolah akan dipilih ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dari 6 calon siswa. Berapa banyak cara memilih ketua dan wakil ketua OSIS tersebut? Ini termasuk soal permutasi atau kombinasi? Permutasi. Permutasi. Yang lain bagaimana? Permutasi atau kombinasi? Permutasi, Bu. Permutasi. Kemudian soal yang kedua. Gambar di bawah menunjukkan suatu kotak yang terdiri dari 10 bola, di mana terdapat 5 bola warna kuning, 3 bola warna biru, dan sisanya warna merah. Temukan banyaknya cara untuk mendapatkan 2 bola kuning dan 1 bola merah. Kalau soal yang kedua, termasuk soal permutasi atau kombinasi? Kombinasi, Bu. Kombinasi. Yang lain bagaimana? Permutasi atau kombinasi? Kombinasi. Kombinasi. Berarti kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya. Sekarang Ibu mau bertanya perbedaan permutasi dan kombinasi. Silakan, siapa yang mau menjawab perbedaan permutasi dan kombinasi? Saya Bu Risma. Risma, silahkan Risma. Perbedaan permutasi dan kombinasi. Permutasi yaitu penyusunan suatu unsur pada suatu kejadian atau percobaan yang memperhatikan urutannya. Kombinasi yaitu cara penyusunan suatu unsur pada suatu kejadian atau percobaan yang tidak memperhatikan urutannya. Perbedaan antara permutasi dan kombinasi itu intinya adalah kalau permutasi susunannya terurut, kalau kombinasi susunannya tidak terurut atau acak. Di Google Classroom, Ibu sudah mengirimkan bahan ajar dan LKPD-nya. Sudah diunduh? Sudah. Sudah dibaca? Sudah, Bu. Sudah. Kemudian sudah dipelajari? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Silahkan. Ada yang mau menyebutkan manfaat dari pembelajaran percobaan, ruang sampel, kejadian, dan frekuensi relatifnya? Silahkan. Susan, Bu. Ya, silahkan Susan. Membantu dalam keputusan yang tepat. Membantu dalam keputusan yang tepat. Iya, boleh. Untuk memperkirakan hal yang akan terjadi. Untuk memperkirakan hal yang terjadi. Boleh. Digunakan dalam ilmu ekonomi. Digunakan dalam ilmu ekonomi. Boleh. Ibu yang akan menambahkannya. Manfaat pembelajaran. Yang pertama yaitu mengukur derajat ketidakpastian. Misalnya untuk sensus penduduk. Misalkan untuk jumlah laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua digunakan dalam perdagangan. Misalkan si pemilik toko ingin supaya barangnya itu laku atau laris di pasaran, maka pemilik toko tersebut akan memilih barang yang laris. Nah, apa saja nih sekarang yang lagi laris? Pasti itu akan ditambah. Ibu lanjutkan kepada tujuan dari pembelajaran hari ini. Ibu sekarang menggunakan model pembelajarannya yaitu discovery learning. Tujuan dari pembelajarannya yang pertama adalah peserta didik menganalisis banyaknya kemungkinan kejadian dan ruang sampel dari berbagai situasi percobaan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah konstekstual yang berkaitan dengan kejadian suatu percobaan dan frekuensi relatif. Kita lanjutkan kepada kegiatan intinya. Bu Hana ingin membuat kue untuk cemilan keluarganya. Dia memiliki sisa 3 telur yang akan digunakan untuk membuat kue tersebut. Analisis kemungkinan suatu telur itu baik atau busuk. Apa saja yang bisa kalian amati dari ilustrasi tersebut? Telur, Bu. Telur. Ukuran telur. Ukuran telurnya bagaimana? Ada yang besar, ada yang kecil, Bu. Ada yang besar, ada yang kecil. Terus? 3 buah telur.
3 buah telur. Bagaimana dengan telurnya? Antara baik dan busuk, Bu. Antara baik dan busuk. Ada lagi yang bisa kalian amati? Bu, kalau tiga-tiganya baik dan tiga-tiganya busuk gimana, Bu? Kalau misalkan kemungkinannya ketiga-tiganya baik atau ketiga-tiganya busuk. Boleh. Ada lagi? Kalau misalkan 2 baik 1 busuk gimana? Kalau yang duanya baik, satunya busuk. Boleh. Ya. Yang baiknya di mana dan yang busuknya di mana, Neng? Di telur yang keberapa? Telur ke-1, kedua baik, ketiga busuk. Telur Iya. ke-1, ketiga baik, kedua busuk. Hmm. Telur kedua, ketiga baik, ketiga busuk, Bu. Iya, boleh. Telur pertama, kedua baik, ketiga busuk. Telur pertama, ketiga baik, kedua busuk. Telur pertama busuk, telur kedua dan ketiga baik. Ada lagi yang mau menambahkan? Kalau telur pertama kedua busuk, ketiga baik. Iya. Pertama ketiga busuk, yang kedua baik. Pertama baik, kedua ketiga busuk. Ya, boleh. Telur pertama, kedua busuk, ketiga baik. Kemudian yang keduanya telur pertama busuk, kedua baik, ketiga busuk. Kemudian yang ketiga telur pertama baik, kedua dan ketiganya busuk. Berarti kalau begitu kemungkinannya ada berapa di sana? 8. 8. Kita kaitkan dari ilustrasi yang tadi dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Untuk menjawab pertanyaan yang tadi, sebenarnya kita bisa menggunakan cara yang pertama yaitu dengan diagram pohon. Yang kedua dengan menggunakan tabel. Dan yang ketiga adalah dengan mendaftar. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu dengan diagram pohon. Telur yang pertama, kemungkinannya bagaimana? Baik, Bu. Kemungkinan yang kedua? Busuk. Busuk. Kemudian, telur yang kedua. Yang pertama kemungkinan? Baik. Baik. Yang kedua? Busuk. Busuk. Kemudian yang keduanya? Baik. Busuk. Baik. Kemudian yang keduanya? Busuk. Busuk. Kemudian telur yang ketiga? Baik. Baik. Kemudian? Busuk. Busuk. Kemudian? Baik. Baik. Kemudian? Busuk. Busuk. Kemudian? Baik. Baik. Kemudian? Busuk. Busuk. Kemudian? Baik. Baik. Terus? Busuk. Busuk. Jadi hasil yang mungkin yang pertama adalah? Baik, 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 Bu. Baik, baik, baik. Kemudian yang kedua? Baik, 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 baik. Busuk. busuk. Kemudian? Baik, Bu, baik. Baik, Busuk. busuk, Baik. baik. Kemudian? Baik. Baik, Busuk. busuk, Busuk. busuk. Terus? Busuk. Busuk, Baik. baik, Baik. baik. Terus? Busuk. Busuk, Baik. baik, Busuk. busuk. Terus? Busuk. Busuk, Busuk. busuk, Baik. baik. Terus? Busuk. Busuk, Busuk. busuk, Busuk, Bu. busuk. Jawabannya sama tidak dengan yang tadi? Sama, Bu. Sama. Bagaimana untuk cara yang pertama, yaitu dengan diagram pohon, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Kita lanjutkan kepada cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan tabel. Nah, ini yang pertama kita pakai 2 telur dulu. Nanti tabel yang keduanya baru yang 3 telur ya. Telur pertama dan telur kedua. Kemungkinannya baik, busuk. Nah, kemudian yang pertama, Baik, Bu. baik dan Baik. baik. Kemudian yang kedua, Baik dan busuk. baik dan busuk. Yang ketiga, Busuk, baik. busuk, baik. Yang keempat, Busuk, busuk. busuk, busuk.
Ini karena telur satu dan kedua ini jawabannya, sekarang kita tulis di sini. Baik, baik. Terus, Baik busuk. baik, busuk. Terus, Busuk, baik. busuk, baik, Busuk, busuk. busuk, busuk. Telur ketiga, kemungkinannya tadi Baik. baik dan Baik dan busuk. baik dan busuk. Berarti lanjut. Baik, 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 baik. baik. Kemudian yang kedua, Baik, baik, baik. baik, Busuk. busuk. Kemudian yang ketiga, Baik, baik, busuk, busuk, baik. baik. Yang keempat, Baik, baik, busuk, busuk, busuk. busuk. Kemudian yang kelima, Busuk, busuk, baik, baik, Baik. baik. Yang keenam, busuk, Busuk. busuk, baik, baik, busuk, busuk. Yang ketujuh, busuk, 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 baik. baik. Yang terakhir, Busuk. 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 busuk, busuk, busuk. Nah, ini dengan diagram pohon, yang kedua dengan tabel, jawabannya sama? Sama, Sama. Berarti sekarang yang ketiga, ini pasti sama atau tidak? sama Bu. Pasti sama ya, dengan 3 cara pasti sama. Tadi jawabannya apa saja? Baik, 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 baik. Yang kedua, baik, 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 Baik. baik, Busuk. busuk. Ketiga, baik, baik, Busuk. busuk, Baik. baik. Yang keempat, baik, Busuk. baik, baik Bu. Oh iya Busuk, Bu, baik. busuk, Busuk. busuk. busuk, Yang kelima, busuk, Busuk. busuk, Baik. baik, 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 Baik. baik. Yang keenam, Busuk. busuk, baik, Busuk. baik, Busuk. busuk, busuk. Yang ketujuh, busuk, Baik. busuk, 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 baik, baik. Dan yang terakhir, busuk, Busuk. busuk, Busuk. busuk, busuk. busuk. Ini dengan cara mendaftar. Jadi, ruang sampelnya adalah yang ini. B, B, B. Ya. Terus yang kedua, B, B, S, yang ketiga, B, S, B, yang keempat, B, S, S, 5. S, B, B, Lanjut. S, B, S, 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 B, Terakhir, S, S, S. S, S. Nah, ini ruang sampelnya. Sehingga diperoleh banyaknya anggota ruang sampel atau titik sampelnya adalah berapa? 8. 8. Nah, bagaimana yang lainnya bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa. Ada yang mau ditanyakan dari ilustrasi yang pertama? Tidak Bu. Tidak. Kita lanjutkan kepada frekuensi relatif. Jika sebuah koin dilempar sebanyak 6 kali, percobaan 1 kali, kemungkinan akan muncul sisi gambar atau angka. Bagaimana jika pelemparan koin tersebut dilakukan berkali-kali? Apakah banyak sisi gambar dan banyak sisi angka relatif sama pada koin? Apa yang bisa kalian amati dulu dari ilustrasi yang kedua? Sebuah koin, Bu. Sebuah koin. Ada lagi? 5 butir koin Bu. 5. Iya, di sini ada 5 koin 1000-an ya. Terus apa lagi? Harga koin. Maksudnya? 1000. Nominal koin Bu. Nominal koinnya 1000. Terus ada lagi? Apakah banyak sisi gambar dan banyak sisi angka relatif sama pada koin, Bu? Apakah banyak sisi gambar dan banyak sisi angka relatif sama pada koin? Berarti kita lakukan percobaan pelemparannya ya. Nah, silakan siapa yang mau mencoba untuk melemparkan koinnya?
Saya, Bu. Risma. Risma, silakan Risma. Dilemparkan koinnya. Pelemparan pertama. Muncul angka atau gambar? Gambar, Bu. Gambar. Yang kedua? Yang kedua angka, Bu. Kedua angka. Yang ketiga? Yang ketiga angka lagi, Bu. Ketiga angka. Yang keempat? Gambar, Bu. Yang keempat gambar. Yang kelima? Kelima angka. Yang keenam? Angka lagi, Bu. Angka lagi. Sudah ya. Kemudian di sini pertanyaannya. Dari pelemparan koin sebanyak 6 kali diperoleh perbandingan muncul sisi angka dengan banyak pelemparan. Tadi ada berapa muncul angka? Ada 4, Bu. Muncul angka ada 4. Kemudian banyak pelemparannya ada berapa? Ada 6. Ada 6. Sederhanakan jadi berapa, Neng? 2/3, Bu. 2/3. Kemudian dari pelemparan koin sebanyak 6 kali. Perbandingan sisi gambar dengan banyak pelemparan. Muncul sisi gambar ada berapa, Neng? Ada 2, Bu. Ada 2. Percobaannya berapa kali? 6 kali. 6 kali. Kalau disederhanakan jadi berapa? 1/3, Bu. 1/3. Yang angka 2/3. Yang gambar 1/3. Ini sama atau beda? Beda, Bu. Beda. Ya, jadi untuk pelemparan yang dilakukan oleh Risma ternyata muncul sisi angka dan sisi gambarnya Berbeda. berbeda. Nah, bagaimana untuk ilustrasi yang kedua? Ada pertanyaan? Ada, Bu. Siapa? Vera, Bu. Vera. Silahkan, Ver. Ibu, misalnya pelemparan jumlahnya beda gimana? Misalkan Vera mau melakukan percobaan, kemudian hasilnya ternyata berbeda dengan yang dilakukan oleh Risma. Begitu? Bu, Iya. Ya. Misalkan munculnya Vera mah angka ada 2, yang gambarnya ada 4. Misalkan gitu ya? Ya. Ya nggak apa-apa, karena percobaannya kan berbeda orang, pasti berbeda jawaban. Bisa dipahami, Neng? Bisa, makasih, Bu. Iya. Silahkan, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Berarti kita lanjutkan kepada kegiatan berikutnya. Kalian mengerjakan LKPD-nya. Kerjakan secara berkelompok dengan kelompok yang sudah Ibu bagi. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan kalian langsung saja tanyakan ke Ibu. Kalau misalkan pertanyaannya ke Ibu. Kalau misalkan kalian mau sharing dengan teman kalian, silahkan kalian saling berdiskusi di grup WhatsApp yang sudah Ibu buat. Nanti jawabannya silahkan kalian presentasikan oleh perwakilan dari kelompok kalian. Ibu berikan waktu 15 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Sekarang Ibu sedang memantau di grup kalian. Jadi silahkan saling berdiskusi. Nanti silahkan presentasikan jawabannya ya. Ada pertanyaan? Kalau misalkan jawabannya nomor 2 dulu gimana, Bu? Boleh, mau nomor 1 dulu, mau nomor 2 dulu, silahkan. Ini hasil diskusi dari kelompok 2. Ini sepertinya sudah selesai nih. Ini jawabannya ya. Kemudian dari kelompok 1, Ibu perhatikan. Ini kelompok 1 juga. Nah, ini sudah ada jawabannya. Ya. Kelompok 2, kelompok 1. Nah, waktu 15 menit sudah selesai. Bagaimana? Semuanya sudah selesai? Sudah, Bu, udah selesai. Sudah. Kalau sudah,
Nah, silakan dari kelompok mana yang akan mempresentasikan jawabannya. Tapi sebelum itu, Ibu akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Kalian amati masalah yang pertama. Seorang konsumen ingin membeli satu lampu pijar merek A di toko elektronik Mekarjaya. Di toko hanya tersisa 2 lampu pijar merek A, yaitu A1, A2. Sebelum memilih lampu, konsumen tersebut ingin memeriksa kualitasnya, apakah menyala atau tidak. Analisis kemungkinan lampu tersebut nyala atau mati. Dari kelompok mana yang akan mempresentasikan jawabannya? Saya, Bu. Rian, dari kelompok mana? Dari kelompok 1, Bu. Dari kelompok 1. Silahkan, Rian. Dengan tabel lampu pertama nyala mati, lampu kedua nyala mati, N, 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 M, 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 Bu. Dengan diagram pohon, lampu pertama nyala mati, lampu kedua nyala mati, N, N, M, M. Peristiwa yang terjadi adalah percobaan ruang sampel dan kejadian dari percobaan 2 lampu pijar. Ruang sampelnya adalah S sama dengan N, N, M, dan banyak ruang sampelnya sama dengan 4, Bu. Titik sampelnya ada 4, yaitu N, M. Kemungkinan yang terjadi adalah lampu 1 mati, lampu 2 nyala, atau lampu 2 mati. Kelompok lain, ada yang mau menanggapi jawaban dari kelompok 1? Sama seperti ini? Ya, Bu, sama. Sama. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Nah, ini soal atau masalah yang kedua. Nanti kalian lakukan percobaan sebanyak 10 kali, 12 kali, 16 kali, dan 20 kali. Silahkan kalian lemparkan. Kemudian nanti hasilnya kalian tuangkan dalam tabel berikut. Nanti yang muncul banyak angkanya ada berapa, banyak gambarnya ada berapa. Silahkan siapa yang mau presentasi untuk jawaban LKPD yang kedua. Yunus, Bu. Yunus, silahkan Yunus. Dari kelompok berapa Yunus? Dari kelompok 2, Bu. Dari kelompok 2, silahkan Yunus. Untuk 10 kali pelemparan, angka yang muncul ada 7 dan gambar yang muncul ada 3. Untuk 12 kali pelemparan, angka yang muncul ada 5 dan gambar yang muncul ada 7. Dan untuk 16 kali pelemparan, angka yang muncul ada 6 dan gambar yang muncul ada 10. Untuk 20 kali pelemparan, angka yang muncul ada 12 dan gambar yang muncul ada 8. Untuk perbandingan banyak angka yang muncul, frekuensi angka K per N, yaitu 7/10. Untuk 12 kali pelemparan, frekuensi angka 5/12. Untuk 16 kali pelemparan, frekuensi angka 6/16 sama dengan 3/8. Untuk 20 kali pelemparan, frekuensi angka 12/20 sama dengan 3/5. Untuk perbandingan banyak gambar yang muncul, 10 kali pelemparan, frekuensi gambar 3/10. Untuk 12 kali pelemparan, frekuensi gambar 7/12. Untuk 16 kali pelemparan, frekuensi gambar 10/16 sama dengan 5/8. Untuk 20 kali pelemparan, frekuensi gambar 8/20 sama dengan 2/5. Ada pertanyaan untuk kelompok yang lain? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, apa kesimpulan dari LKPD hari ini? Ya, siapa yang mau menyimpulkan? Silakan Vera. Titik sampel adalah setiap anggota dari sampel atau kemungkinan yang muncul, Bu.
bahwa titik sampel itu adalah setiap anggota dari ruang sampel atau kemungkinan yang muncul. Silakan yang mau menambahkan kesimpulannya. Hani, Bu. Iya, silakan Hani. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Kejadian adalah suatu himpunan bagian dari ruang sampel. Frekuensi relatif adalah perbandingan banyaknya kejadian A muncul dengan banyaknya percobaan. Sampel ya Neng, bukan simpel. Tadi Hani menyebutkan kesimpulannya adalah ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Kemudian yang keduanya, kejadian adalah suatu himpunan bagian dari ruang sampel. Kemudian yang ketiganya, frekuensi relatif adalah perbandingan banyaknya kejadian A muncul dengan banyaknya percobaan. Itu kesimpulan dari LKPD-nya. Sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Bisa dipahami? Siap, bisa Bu. Bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Sudah. Sekarang Ibu akan melakukan post-test ya, karena tadi sudah ada pretest. Silakan kalian kerjakan lagi. Nanti kalian kirimkan lagi jawabannya di Google Form yang linknya sudah Ibu bagikan. Silakan dengan waktu yang sama, yaitu 5 menit, kalian kerjakan soalnya, mulai dari sekarang. Nah, ini nanti kirim ya jawabannya ke Google Form. Namanya siapa, kelas TKJ ya, tanggalnya, kemudian jawabannya di foto atau di scan ya. Kemudian nanti dikirimkan jawabannya. Sudah selesai? Sudah. Sudah ya. Sudah, Bu. Untuk PR-nya, silakan kalian buka buku paket yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Kemudian kalian buka halaman 230, kerjakan nomor 1 dan nomor 3. Kalian jangan hanya terpaku kepada buku yang sudah Ibu berikan. Silahkan kalian bisa cari sumber-sumber lain, misalkan dari YouTube, banyak link-link di YouTube yang bisa kalian akses ya, atau mencari sumber lain yang lebih relevan. Kemudian untuk materi selanjutnya, Ibu akan memberikan materi tentang peluang suatu kejadian. Ibu pesan lagi kepada kalian, kalian harus selalu bisa menjaga kesehatan ya, supaya kalian bisa selalu mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Jadi pesan dari Ibu, selalu jaga kesehatan. Silakan satu orang untuk memimpin doa. Ya Bu, Yunus lagi Bu. Ya, silakan Yunus. Setelah melaksanakan pelajaran, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Dan Ibu tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.